Bayangkan sebuah negara kecil yang lahir dari perjuangan panjang, dari konflik berdarah, dari luka sejarah yang begitu dalam. Sebuah bangsa yang akhirnya berdiri sendiri, memiliki bendera, pemerintahan, dan identitas nasionalnya sendiri. Negara itu adalah Timor Leste yang resmi merdeka pada tahun 2002 setelah berpisah dari Indonesia. Namun, lebih dari 2 dekade setelah kemerdekaan itu, muncul sebuah kenyataan yang mungkin terasa paradoks. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak kebutuhan masyarakat Timor Leste justru masih sangat bergantung pada Indonesia. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan mendasar yang menarik untuk dikaji lebih dalam. Bagaimana mungkin sebuah negara yang telah merdeka secara politik justru masih sangat terikat secara ekonomi dengan negara yang dulu pernah menjadi bagian dari sejarah konflik mereka? Untuk memahami hal ini, kita perlu melihat perjalanan panjang Timor Leste, bukan hanya dari sisi politik, tetapi juga dari sisi sejarah, ekonomi, dan realitas pembangunan. Sejarah Timor Leste memang memiliki jalur yang berbeda dibandingkan sebagian besar wilayah Nusantara. Jika Indonesia mengalami kolonialisme panjang di bawah Belanda, maka Timor Leste justru berada di bawah kekuasaan Portugal selama lebih dari 4 abad sejak abad 16. Namun, berbeda dengan koloni-koloni lain yang berkembang menjadi pusat perdagangan atau ekonomi, Timor Leste justru menjadi salah satu wilayah yang paling terpinggirkan dalam kekaisaran tersebut. Selama ratusan tahun, pembangunan di wilayah ini berjalan sangat lambat, infrastruktur hampir tidak berkembang, akses pendidikan terbatas, dan ekonomi lokal tidak mengalami transformasi signifikan. Kondisi ini membuat Timor Leste memasuki era modern dengan fondasi pembangunan yang sangat lemah. Situasi mulai berubah ketika terjadi peristiwa besar di Portugal pada tahun 1974 yang dikenal sebagai Carnation Revolution. Revolusi ini membuka jalan bagi proses dekolonisasi di berbagai wilayah jajahan Portugal, termasuk Timor Leste. Setelah itu, muncul berbagai kelompok politik lokal di Timor Leste yang memiliki visi berbeda tentang masa depan wilayah tersebut. Di antaranya adalah Fretilin yang mendorong kemerdekaan penuh, serta UDT yang memiliki pendekatan berbeda. Ketegangan antar kelompok ini akhirnya mengarah pada dinamika politik yang kompleks, hingga akhirnya Fretilin memproklamasikan kemerdekaan pada tahun 1975. Namun, situasi global saat itu masih berada dalam bayang-bayang Perang Dingin. Pemerintah Indonesia melihat perkembangan di Timor Leste dengan kekhawatiran, terutama terkait potensi munculnya pengaruh ideologi kiri di kawasan tersebut. Pada bulan Desember 1975, Indonesia melakukan operasi militer yang kemudian berujung pada integrasi wilayah tersebut sebagai provinsi ke-27 Indonesia. Selama lebih dari 2 dekade, Timor Timur menjadi bagian dari Indonesia. Namun, konflik dan ketegangan tidak pernah benar-benar berhenti. Dinamika ini mencapai titik balik setelah runtuhnya pemerintahan Orde Baru pada tahun 1998. Presiden saat itu, B.J. Habibie, mengambil langkah yang sangat berani dengan memberikan kesempatan kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan nasib mereka sendiri melalui referendum. Referendum yang dilaksanakan pada tahun 1999, yang dikenal sebagai East Timor Referendum, menghasilkan keputusan yang mengejutkan banyak pihak. Sekitar 78% rakyat memilih untuk merdeka dari Indonesia. Namun, keputusan ini juga memicu gelombang kekerasan dan kerusuhan besar yang menyebabkan kehancuran infrastruktur dan krisis kemanusiaan. Setelah melalui masa transisi yang diawasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa, akhirnya pada tanggal 20 Mei 2002, lahirlah negara baru bernama Timor Leste. Tokoh-tokoh seperti Xanana Gusmão dan José Ramos Horta menjadi simbol perjuangan dan harapan bagi bangsa tersebut. Pada awal kemerdekaannya, harapan rakyat Timor Leste sangat besar. Banyak yang percaya bahwa negara kecil ini memiliki potensi untuk berkembang pesat. Salah satu faktor utama adalah keberadaan cadangan minyak dan gas di wilayah Laut Timor. Pendapatan dari sektor ini kemudian dikelola melalui dana kekayaan negara yang dikenal sebagai Petroleum Fund. Dalam waktu singkat, dana ini mencapai miliaran dolar dan menjadi tulang punggung keuangan negara. Selain itu, Timor Leste juga mendapatkan dukungan internasional yang sangat besar. Berbagai negara dan organisasi global memberikan bantuan dalam bentuk dana, pembangunan infrastruktur, hingga pengembangan institusi pemerintahan. Dengan jumlah penduduk yang relatif kecil, sekitar 1,3 juta jiwa, banyak pihak optimis bahwa pembangunan ekonomi akan lebih mudah dilakukan dibandingkan negara dengan populasi besar.
Namun realitas yang terjadi tidak sepenuhnya sesuai dengan harapan tersebut. Lebih dari 20 tahun setelah kemerdekaan, Timor Leste masih menghadapi berbagai tantangan besar dalam pembangunan ekonominya. Salah satu masalah paling mencolok adalah ketergantungan yang tinggi terhadap impor, terutama untuk kebutuhan pangan dan barang konsumsi sehari-hari. Yang menarik, sebagian besar impor tersebut justru berasal dari Indonesia. Di pasar-pasar tradisional di ibu kota Dili, produk-produk asal Indonesia sangat mudah ditemukan. Mulai dari beras, ayam, telur, sayuran, hingga bahan bangunan seperti semen dan besi, semuanya banyak dipasok dari wilayah Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Fenomena ini bukan terjadi tanpa alasan. Indonesia sebagai negara besar memiliki kapasitas produksi yang jauh lebih besar dan sistem distribusi yang lebih matang. Dari berbagai wilayah di Indonesia, bahan pangan dan barang kebutuhan dapat diproduksi dalam skala besar dan didistribusikan secara efisien ke berbagai daerah, termasuk ke Timor Leste. Di sisi lain, sektor industri di Timor Leste masih sangat terbatas. Ekonomi negara ini masih sangat bergantung pada sektor pemerintah, bantuan internasional, serta pendapatan dari minyak dan gas. Ketika harga minyak mengalami fluktuasi di pasar global, kondisi ekonomi Timor Leste pun ikut terpengaruh. Ketergantungan pada satu sektor ini membuat ekonomi menjadi rentan dan tidak stabil. Perbandingan antara Timor Leste dan Nusa Tenggara Timur menjadi sangat menarik karena keduanya berada di pulau yang sama dan memiliki kondisi geografis yang hampir serupa. Keduanya memiliki iklim kering, tanah yang relatif sulit untuk pertanian intensif, serta tantangan lingkungan yang tidak ringan. Namun hasil pembangunan di kedua wilayah ini menunjukkan perbedaan yang cukup signifikan. Sebagai bagian dari Indonesia, Nusa Tenggara Timur mendapatkan dukungan dari sistem ekonomi nasional yang luas. Pemerintah Indonesia menjalankan berbagai program pembangunan, seperti subsidi pangan, bantuan pupuk, pembangunan irigasi, serta pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi. Semua ini berkontribusi pada stabilitas ketahanan pangan di wilayah tersebut, meskipun tingkat kemiskinan masih relatif tinggi. Sebaliknya, Timor Leste masih menghadapi tantangan besar dalam sektor pertanian. Produksi pangan lokal masih didominasi oleh pertanian subsisten dengan produktivitas yang rendah. Infrastruktur pertanian yang terbatas serta kurangnya teknologi modern menjadi hambatan utama dalam meningkatkan hasil produksi. Akibatnya, Timor Leste sering mengalami kekurangan pangan, terutama pada musim-musim tertentu. Dalam beberapa kasus, organisasi internasional bahkan harus turun tangan untuk membantu distribusi makanan di wilayah pedesaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kemandirian pangan masih menjadi tantangan besar bagi negara tersebut. Hubungan ekonomi antara Timor Leste dan Indonesia justru semakin erat setelah kemerdekaan. Indonesia kini menjadi mitra dagang terbesar Timor Leste dan pemasok utama berbagai kebutuhan pokok. Setiap hari, aktivitas perdagangan berlangsung melalui perbatasan seperti Mota Ain Border Crossing, di mana truk-truk logistik membawa berbagai barang dari Indonesia ke Timor Leste. Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun secara politik kedua negara telah terpisah, secara ekonomi mereka tetap saling terhubung. Kedekatan geografis, kemudahan akses, serta perbedaan kapasitas produksi membuat hubungan ini menjadi sangat logis dan sulit untuk dihindari. Kondisi yang dialami Timor Leste sebenarnya mencerminkan dilema yang sering dihadapi oleh negara-negara kecil yang baru merdeka. Kemerdekaan politik memang memberikan kedaulatan dalam pengambilan keputusan, namun kemandirian ekonomi membutuhkan waktu yang jauh lebih panjang. Dibutuhkan pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan. Tanpa semua itu, sebuah negara akan cenderung bergantung pada negara lain yang lebih kuat secara ekonomi. Dalam kasus Timor Leste, Indonesia menjadi mitra yang paling logis karena faktor kedekatan geografis dan hubungan historis yang panjang. Pada akhirnya, kisah Timor Leste memberikan pelajaran penting bahwa kemerdekaan tidak selalu berarti kemandirian dalam segala aspek. Sebuah negara bisa saja merdeka secara politik, namun masih harus berjuang keras untuk mencapai kemandirian ekonomi. Proses ini membutuhkan waktu, strategi yang tepat, serta komitmen jangka panjang dari seluruh elemen bangsa.